Bapak Suyoto, mungkin Kak Devi juga. Jangan deh, doanya satu aja kayaknya. Semoga nggak ditinggal nikah lagi. Dengar-dengar ini ada seseorang yang sedang menunggu di luar Jawa nih. Iya apa enggak nih? Nanti jadi WA ya, jangan di sini ya. Cuma satu hal utama yang aku sangat ingin sih sekarang, kelak bisa menjadi seorang ibu yang ketika aku punya anak aku bilang, ini ibu aku tahu banyak hal dan aku bangga banget sama ibu aku. Suara Remaja Mas Us, let's go. Suara Remaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Suara Remaja Mas, podcastnya SMK Plus Al-Mujahidi. Wuuuuy. Hei penonton, Hey. aku punya pantun nih. Apa tuh? Jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Pergi merantau ke negeri tirai bambu. Cakep. Ilmu dicari dengan tekad membara. Cakep. Podcast kita hadir membawa inspirasi baru. Semoga memberi semangat untuk menggapai cita-cita. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara podcast resmi di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pondok Pesantren Al-Mujahidi. Masih bersama saya Bu Anti bersama besti host saya Pak Aldor, yang akan memandu podcast kita kali ini. hari ini merupakan momen yang sangat spesial bagi saya, Bu. Oh. Ya, karena kita kedatangan narasumber yang sangat hebat sekali. Oh. Karena apa? Beliau juga alumni dari SMK Plus Al-Mujahidi. Wow, keren Luar biasa banget. Iya. Dan juga ini yang terpenting, Iya. alumni fresh dari Institut Teknologi Sains Mandala Kabupaten Jember. Dan tak lupa, beliau juga pernah loh, Bu, menjadi itu namanya apa? Ning Gus apa namanya? Iya, Gus Ning. Gus Ning Kabupaten Jember. Dan Keren. tak lupa, Diborong ini, pokoknya ya. diborong juga. Makanya saya tadi malam tuh nggak sempat mikir, wah, narasumber ini sangat hebat sekali. Apakah Iya. saya bisa Nggak bisa seperti tidur kamu beliau gitu sampai. Dan ini beliau juga pernah mewakili tingkat Jawa Timur. Dia menjadi Putri Otonomi Indonesia. Keren banget. Keren banget Iya. beliau. Dan ini beliau juga pernah menjadi sampai sekarang, Bu, model di berbagai MUA yang terkenal gitu. Wow, model ya, iya, model. Sampai tadi malam saya melihat di media sosial, saya scroll IG, saya lihat-lihat teman-teman, kok ada pamflet atau poster yang di situ kalau nggak salah lomba LKBB, di mana ada foto beliau, Bu. Iya. Kalau nggak salah mantap menjadi banget juri, ya. Iya. juri profesional make up dan kostum. Wow, keren banget. Berbicara tentang model nih, kayaknya Pak Aldor juga pernah jadi model ya dulu. Pernah jadi model. Model bannernya PPDB ya. Yang penting kan model. Iya, yang penting model. Iya. Yang penting model. Tadi apa Putri Otonomi Indonesia? Iya, Putri Otonomi Duh, Indonesia. saya sudah grogi nih, kayak nggak bisa berkata-kata. Nah, yang namanya putri itu pasti orangnya cantik. Betul banget. Terus tinggi. Betul banget. Hidungnya mancung. Mancung keluar ya, bukan Iya, mancung ke ke dalam. dalam. Kalau saya kan ke dalam. Pasti, aduh aku udah nggak sabar. Pasti orangnya mau menarik banget ya. Menarik banget. Tapi kalau menurut saya hampir mirip loh sama jenengan. Wah, iya ta. Iya ya mirip, Allah, tapi mohon Masya maaf Bu, Allah. jenis kelaminnya saja yang mirip. Aduh, Iya, aduh. Tapi jadi kalau malu aku. paras cantiknya itu masih Jauh. 1 sampai 10 berapa? 10/1000, Bu. Parah, ini parah guys. Udah, kayaknya kita sudah nggak sabar lagi ya. Langsung aja kita ngobrol sama Kak Devi. Oke, kayaknya kita sudah nggak sabar pingin ngobrol sama narasumber kita ya Pak Aldor. Luar. Oke, dengan penuh rasa bangga, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Kak Devi Wafa Wafik, Sarjana Akuntansi. Waalaikumsalam. Aku deg-degan ya. Sama Kak Devi
Devi aja Akhirnya, Masya deg-degan, Allah. apalagi saya. Apa Ya. kabar Kak Devi? Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar Ibu Anti dan Pak Aldor? Alhamdulillah. Luar saya juga biasa. sangat. Beberapa kali saya tuh seliweran di sosmed itu Pak Aldor dan Bu Anti ya. Iya. Aduh saya jadi pengen ketemu gitu ya. Akhirnya hari ini ketemu teman-teman. Alhamdulillah. Kak Devi apakah sudah makan tadi? Alhamdulillah belum sih ya. Ayo siapa ini yang mau ngingetin Kak Mau Devi? ngingetin, yang mau ngingetin It's juga, okay. Bu. Apa nggak ada yang ngingetin tak Kak Devi? Aduh jangan dibahas ya Bu. Aduh, ini kayaknya ada sesuatu di balik. Jangan dibahas. Jangan dibahas. Ini kayaknya Aduh. ada, perlu kita garis bawahi. Dan nanti harus kita tanya. Waduh, baiklah. Apakah sudah ada yang tukang bangunin tidur ini tiap hari? Ada dong. Apa? Siapa? Alarm. Kayaknya nanti saya kasih nomornya Pak Aldor. Ini bisa banget jadi jasa tukang bangunin tidur. Aduh saya nggak kuat bayarnya Ibu. Gratis. Beneran ya? Beneran Pokoknya ya Pak dengar ya? suara Kak Devi kayaknya sudah langsung Terbayarkan. Iya, Oh, gitu terbayarkan ya? sudah. Iya. Baik. Kak Devi udah siap ini, kita mau tanya-tanya banyak banget nih ke Kak Devi. Oh siap dong. Karena Harus saya diinterogasi. penasaran banget sama Kak Devi. Siap, saya siap diinterogasi ya teman-teman siap pada ya, hari ini. Ini oke. ruang panas nih ngalahin podcast-podcast besar di luar sana ini. Luar Ya. biasa. Tapi aku deg-deg banget nih, deg-degan nih. Tadi saya juga Iya, nggak merinding. pede aku, Pak Aldor. Detak jantung saya itu seperti kecepatan pesawat jet loh, Bu, beneran. Itu menandakan jatuh cinta apa grogi? Grogi banget, Yang Bu. bener aja. Grogi, beneran, Saya grogi. kalau lihat Kak Devi itu bawaannya pingin bilang I love you terus. Waduh, Masa tapi- kamu enggak? Tapi gimana ya, Bu? Iya, langsung saja wes, tanpa bilang I ya. Iya, iya, iya. Tapi kita langsung saja to the point pertanyaannya. Iya, Ya. Kak Devi siap ya. Boleh nih Kak, berbagi cerita singkat tentang perjalanan Kakak mulai dari bersekolah di SMK Plus Al Mujahidi hingga bisa melanjutkan di Institut Teknologi Sains Mandala Kabupaten Jember, gitu Kak. Oke, boleh banget nih. Dulu waktu aku masih menjadi siswa di SMK Plus Al Mujahidi, pastinya adalah nggak pernah kepikiran sama sekali kalau akan meneruskan kuliah. Karena dulu aku termasuk siswa yang ya udahlah mau kerja aja, mau cari uang gitu ya. Tapi ternyata kala itu ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kebetulan saat itu di ITS Mandala ada beasiswa dan saya lolos beasiswa di sana. Ya Luar alhamdulillah biasa. ada jalur untuk ke Beasiswa, sana. Pak Aldor, ya. Alhamdulillah. Semenjak saya siswa di SMK Plus Al Mujahidi pasti banyak kenangan ya. Andai kalau ada waktu boleh berputar gitu ya. Pasti kenangan yang ingin saya ulang kembali adalah masa-masa SMK sih. BTW kenangan yang Duh. seperti Seperti apa apa, nih? Kak? Aduh, banyak banget Asmara kenangannya, kah? Bu. Atau yang intinya ketika di kelas atau kayaknya Atau momen-momen lebih ke besar. asrama Asmara. Pak Aldor. Mungkin pada saat momen Agustusan, peringatan Iya. apa gitu. Kayaknya Banyak lebih sih. ke asmara nih. Coba ceritain kenangan-kenangan apa yang mungkin masih melekat sampai saat ini di benaknya Kak Devi. Coba ceritain. Pengalaman yang paling melekat ya. Dulu waktu siswa itu sebenarnya kalau dikatakan aktif ya nggak aktif-aktif banget, dikatakan nggak aktif juga ya masih aktif. Dulu dari kelas 1 aku mengikuti Paskibra Kecamatan setiap tahun sampai alhamdulillah sampai aku lulus masih ikut keren. Paskibra Kecamatan. Iya, Iya. 3 tahun berturut-turut. Betul, tapi kala itu tidak ikut barisannya. Jadi karena terlalu pendek kali ya. Aku sebagai Devi bagian MC-nya, apa? Oh, MC. protokol. Keren, Iya. Pak Aldor. 3 Ya. tahun sebagai protokol. Iya. Itu di Paskibra Kecamatan. Aku juga mengikuti aktif pramuka. Dulu waktu SMP nih, Pak Aldor, aku paling nggak suka pramuka. Jadi setiap ada pramuka tuh aku izin. Ada aja alasannya gitu ya. Tapi waktu masuk SMK Plus Al Mujahidi, SMK Plus ini benar-benar mengajarkan bagaimana menjadi sosok pramuka yang menyenangkan, aktif, tapi juga memiliki ilmu-ilmu yang luar biasa yang bisa digunakan kapan saja gitu. Wow, keren. Jadi aku mencintai pramuka sejak SMK Plus Al Mujahidi. Terus selain itu juga aku mengikuti PBB Kreasi. Nah, Oh, iya. Sudah sekarang ada waktu itu ya, Kak Devi, Sudah ya? ada, Sudah alhamdulillah. gencar Iya, banget iya. sekarang. Kala Iya. itu saya generasi pertama. Pertama, wow, luar biasa. Iya, alhamdulillah sekarang saya melihat SMK Plus Al Mujahidi sangat besar. Iya. LKBB-nya sudah kemana-mana memborong piala banyak sekali, bahkan berkali-kali juara umum. Alhamdulillah. Saya baru ingat dulu pertama kali kita juara umum itu waktu Piala Bupati. Saya lupa tahun berapa. Kita memborong kalau nggak salah uang 18 juta kala itu. Luar biasa SMK Plus Al Keren Mujahidi. banget. Itu
pengalaman luar biasa. Saya termasuk menjadi generasi pertama saat itu namanya Sri Kandi dan Adikari. Saya masih ingat sekali perjuangan bersama teman-teman, latihan dari pagi sampai malam sampai dengkul itu biru-biru ya. Memar ya Kak. Memar-memar ya. Itu luar biasa sih, kita sampai minum air keran juga gaspol. Pokoknya kegiatan-kegiatan pramuka paskibra aku mengikuti dulu. Terus juga dulu aktif mengikuti lomba-lomba karangan seperti nulis puisi atau membaca puisi dan pidato. Dan alhamdulillah selalu mendapatkan juara di sana. Luar biasa, Bu. Keren pokoknya. Luar biasa. Itu masih SMK patut loh, Bu. menjadi inspirasi banget loh buat generasi zaman sekarang ini, sangat harus ditiru. Masya Ya. Allah. Terima kasih loh, saya tersanjung. Itu sih. Terus kalau apa lagi ya? Kalau asmara sih adalah dulu ya kira-kira ya. Pasti ada lah. Pasti ada. Inisialnya apa ini? Aduh, gak usah inisial deh. Inisial R atau S atau T atau Gak ada inisial. atau D. Jangan ya. Aduh, ini bahaya ini. kan Kak Devi ya, pramuka itu kan lebih ke kita nggak takut panas-panas nih. Kalau anak zaman sekarang mungkin kan masih mikir takut wajahnya gosong, skincare-nya nanti gimana gitu. Apakah dulu Kak Devi pernah berpikir bahwasanya kalau aku ikut kegiatan, apalagi paskibra ya, kan pas PB Kreasi juga pasti panas-panas kan? Betul. Apakah pernah terfikirkan itu, nanti wajah saya rusak, wajah saya hitam, apakah pernah berpikir seperti itu? Berpikir seperti itu sih mungkin ada ya segelintir, karena memang gimana lagi ya, ciwi-ciwi ya, apalagi masa-masa abis remaja menuju dewasa, itu lagi centil-centilnya gitu ya. Dulu saya abis pramuka paskibra tuh emang belang, hitam, dekil gitu ya, udah nggak kenal-kenal skincare lagi. Tapi teman-teman yang perlu digarisbawahi adalah pengalaman kalian tidak akan bisa dibayarkan dengan skincare kalian gitu. Betul sekali ini. Skincare itu masih bisa dibeli, wajah itu masih bisa di-approve nantinya, tapi pengalaman nggak bisa dibeli dan nggak bisa diulangi lagi, guys. Betul banget, karena masa-masa indah itu masa-masa SMA. Bener Kak bener Devi, sekali. Tanpa kita sadari, yang duduk di sini ini semua alumni SMK Plus Al Mujahidin loh, ya Allah keren. Ya, Luar biasa, cuma betul. beda ya kalau Kak Devi kan di bidangnya masing-masing. Di bidang jadi- masing-masing. Iya, tapi alhamdulillah alumni SMK Plus Al Mujahidi itu melahirkan alumni-alumni yang insya Allah semuanya berkualitas. Amin. Dan juga Kak Devi mau tanya nih, dulu Kak Devi tuh jurusan apa sih kalau boleh tahu? Dan mungkin sedikit cerita awal mula, karena saya juga dulu aku jurusan, mungkin takutnya sama kan, jurusan akuntansi kalau saya dulu. Awal pertama kali saya masuk itu sulit Kak, cara menghitung yang benar. Jadi kalau di akuntansi itu ada namanya neraca itu kan. Saya dulu pernah beberapa kali dicubit sama guru kejuruan. Kalau nggak salah namanya Bapak Suyoto, mungkin Kak Devi juga kenal. Ya. Halo Bapak Suyoto. Halo Bapak Suyoto. Semoga Bapak selalu sehat. Ini lagi dibicarain sama alumni-alumni Pak Yoto, tapi yang positif-positif. Positif banyak. Tapi berkat beliau juga saya mulai berkembang terkait ilmu akuntansi gitu Kak. Mungkin Kak Devi dulu boleh ceritakan nih jurusan apa? Oke, dulu waktu di SMK Plus Al Mujahidi aku jurusannya akuntansi. Oh, sama Wah, juga. Saya juga Pak Aldo. Gitu, Bu. Oh iya, akuntansi Saya sklat. juga akuntansi, gini akuntansi. Saya juga akuntansi dulu. Dan kameramen juga akuntansi. Kameramen juga. Kalau bahas tentang Pak Suyoto, wah beliau tuh berperan besar ya di hidup saya. Nggak akan pernah lupa sama beliau, dan insya Allah saya akan terus, insya Allah ilmunya akan terus mengabdi kepada beliau. Dulu Bapak Suyoto ini dulu selain guru akuntansi juga kejuruan ya, kepala kejuruan kala itu. Bapak Suyoto benar-benar mengajarkan kami bagaimana tidak hanya menghitung, tapi juga bagaimana bersikap logis, teliti, disiplin, dan juga jujur sebagai seorang akuntan. Dan bahkan ketika saya memasuki dunia perkuliahan, dulu juga karena Pak Suyoto. Jadi dulu Bu Anti dulu tuh saya itu nggak mau kuliah. Jadi dulu itu, Kenapa Kak Devi? iya saya pengennya aduh kerja aja deh, kerja karena jujur dari ekonomi keluarga juga tidak memberikan dukungan gitu. Jadi kayak ya mau kuliah mau pakai uangnya siapa gitu. Jadi akhirnya Ternyata saya berkat bilang kemauan pasti ada jalan ya Kak Devi. betul. Saya bilang ke Pak Suyoto, Bapak saya mohon maaf saya nggak mau kuliah, saya mau kerja aja. Terus Bapak Suyoto, kata-kata Pak Suyoto sampai sekarang saya ingat, beliau bilang begini, saya itu eman sama kamu.
kamu tuh punya potensi, kamu tuh bisa berpikir lebih logis lagi. Kenapa tidak mengambil kesempatan yang tidak akan terulang lagi di hidupmu? Saya terserah, saya nggak perlu memaksa kamu. Tapi kalau kamu peduli dengan dirimu sendiri, kamu pasti tahu kok kamu bisa membawa dirimu kemana. Sejak itulah, besoknya saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk kuliah. Tentu jawabannya ayah ibu kala itu nggak bisa membiayai, mending nggak usah kuliah dulu, cari uang dulu baru kuliah. Tapi saya mikir di sini ada saya punya kesempatan, dan juga saat itu waktu tes saya lolos beasiswa juga. Saya dengan mantap bilang kepada ayah, ibu, saya cuma minta ridhonya aja, saya minta doanya aja untuk kuliah tanpa membebani orang tua, dan qadarullah Allah kabulkan. Luar Luar biasa biasa, Pak banget. Aldo. Kabulkan. Ternyata hidupnya Kak Devi tuh nggak tiba-tiba seperti ini ya. Betul. tiba-tiba langsung. Perjalanannya pasti ada Masih banyak-banyak, panjang. iya. Betul. Ujian cobaan. Ini belum Pasti lagi ya. ke sana-sana pasti banyak lagi nih cerita-cerita yang bakal menarik dan pastinya bakal menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang. Waduh, Masya Allah, amin. Oke. Banyak banget pastinya, Bu. Jadi kalau misalnya diceritain semuanya kayaknya 7 hari 7 malam deh. Oh, ya di sini aja Kak Devi nggak usah pulang. gitu ya? Aduh, Gimana saya tim harus apakah pulang siap deh. ini 7 hari 7 malam? Siap ya? Siap katanya tim. Kalau mengenai kuliah sih pastinya ya ini ya naik turun ya semangatnya. Dulu waktu awal-awal kuliah dengan apa ya? Kan beasiswa nih, anak beasiswa nih nggak boleh turun nilainya, minimal IP betul harus sekali. 3, sekian gitu. Itu juga sebagai tekanan bagi saya sendiri. Jadi aduh gimana caranya nilainya nggak turun? Kalau nilainya turun dicabut nih beasiswa. Iya. Kalau beasiswa dicabut nggak bisa kuliah dong Nah, gitu terus kan. kenyataannya bagaimana? Kak Devi bisa Alhamdulillah. mempertahankan? Alhamdulillah bisa mempertahankan. Alhamdulillah. Kalau dibikin biaya sih, kalau beasiswa kan ya pasti adalah biaya-biaya lain dikit-dikit. Nah itu sambil kuliah juga aku sebagai mahasiswa pekerja sih. Luar Dulu biasa. Ngaturin iya, waktunya Ngatur bagaimana waktunya, ini? Bu. Kak Manajemen Devi? waktunya Iya, luar biasa, iya, Kak itu Devi. ya. harus bisa ya, karena itu tadi udah diajarin dari SMK Plus Abu Jaidi. Iya. Udah diajarin bagaimana Tinggal bisa menerapkan ya Manajemen Kak waktu. Devi. betul, memanajemen waktu dengan baik. Apalagi kan kalau anak pramuka ya, anak paskibra harus disiplin waktunya. Nah itu aku belajar dari situ. Dulu waktu kuliah, pagi sampai siang kuliah, terus siang sampai sorenya diseling sama kerja dulu, nanti sorenya sampai malamnya kuliah lagi. Atau sebaliknya, sore sampai malamnya baru kerja. Oh, gitu. Pokoknya saya tuh kalau di kuliah tuh termasuk mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. iya. Jadi bukan yang Iya. organisasi banget gitu lah ya. Organisasi paling cuman ikut duta kampus sama jurusan wajib aja, jurusan akuntansi wajib aja, nggak yang ikut organisasi gitu. Jadi menyelingi itu dengan kerja dulu. Kalau Ya boleh tahu sebagai kerjanya apa Kak Devi? dulu sebagai model Oh make ya up. itu Kak Ador. Jadi Make up. jadi mahasiswa sekaligus sambil nyambi jadi Iya, model ya Kak Devi, betul. luar biasa. Dulu sebagai model make up, model busana, model runway, terus narasumber juga, ngejuri juga, nge-live TikTok, nge-live Shopee, ya seperti gitu-gitu. Pokoknya keren, nge-live Pak e-commerce. Aldor. Saya juga dulu pernah bantuin ngangkut pasir, terus bawa apa namanya di bawah itu ngangkut itu pasir? bukan acara, itu saya nyari uang. Oh ya Allah, Kerja itu. Kerja. Saya juga cantik ini ngangkut pasir. Pasir. Tangannya nggak ada pesawat terbangnya. aduh tidak ya, lapangan golf mungkin ya. Iya. Aman sih. Super sekali. Ini Pokoknya- cantik loh ya. Cantik tapi mau berusaha apapun, yang penting bisa membantu kuliahnya. Jadi bisa kuliah sambil kerja. Jadi untuk anak-anak zaman sekarang jangan pernah males-malesan ya. Apalagi sudah mager, scroll-scroll TikTok tapi nggak menghasilkan apa-apa, kan sayang banget karena masa muda itu nggak akan terulang kembali. Benar gitu banget. ya Kak Devi ya. Bener banget, waktu nggak akan pernah terulang kembali. Walaupun setiap orang punya bidangnya sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri. Toh juga kita start sama finishnya juga sendiri-sendiri. Tapi tidak memungkiri teman-teman tidak mau berusaha. Itu aja sih. betul sekali. Kalau ada niat, ada kemauan, pasti ada jalan. Iya betul banget Pak Aldor. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Ini juga pertanyaan yang membuat aku penasaran, jawabannya itu apa kira-kira ya? Apa motivasi terbesar Kak Devi hingga akhirnya berhasil memperoleh beasiswa dan mendapat kesempatan belajar ke Cina? Cina. Wah, Ya Allah, Cina loh, Cina. China, sungguh. Wah itu pengalaman yang luar biasa sih. Itu apa ya, kalau motivasi terbesar
ingin membuktikan kepada orang tua kalau saya ini anak pertama di keluarga yang bisa memperoleh sarjana dulu gitu sih. Itu motivasi utama. Terus saya juga seorang kakak dari adik saya dan saya ingin menjadi role model utama bagi dia juga. Dan saya juga motivasi terbesar juga untuk saya diri sendiri gitu. Jadi ingin membuktikan kepada diri sendiri kalau you can do everything what you want. Kayak gitu. Ini apa Pak? Artinya apa, Tim? Artinya apa? Translate. Pokoknya semuanya bisa lah ya kalau diusahakan gitu. Kalau pengalaman dulu saya juga nggak pernah kepikiran ya bisa dapat lolos beasiswa ke Cina Itu juga. bagaimana Kak Devi? Maksudnya ada seleksi atau kita daftar atau ditunjuk dari kampus, itu gimana kok bisa sampai ke sana Kak Devi? Pastinya awalnya seleksi ya, awalnya bukan ditunjuk tapi kita yang mendaftarkan diri. Ketika itu ada informasi bahwasanya dibuka beasiswa ke luar negeri. Saat itu ada Cina, Korea, terus Jepang, banyak banget, saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Cuman yang double degree itu Cina aja kala itu. Double degree itu jadi teman-teman kuliah di Indonesia dan kuliah di sana gitu. Jadi punya dua gelar nantinya gitu. Keren. Double degree. Nah, kala itu pasti seleksi. Awal tahap seleksinya itu kita tahap tes tulis dulu. Tes tulis, abis itu tes wawancara, terus tes bahasa juga. Jujur kala itu bahasanya yang dites itu bahasa Mandarin dan saya masih nol bahasa Mandarinnya, nggak tahu nih. Terus bagaimana belajarnya? agar bisa bahasa Mandarinnya bagaimana Kak Devi? Awalnya otodidak dulu di YouTube, di pokoknya semuanya ada semua media pembelajaran yang bisa digunakan. Setelah itu ketika lolos sebelum berangkat ke Cina itu aku belajar dulu sama Lause yang dari Cina, jadi kita pakai Zoom meeting gitu. Kita belajar dulu kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Kita belajar bahasa dulu sebelum berangkat. Dan alhamdulillah Allah izinkan untuk berangkat tahun 2023 bulan September ya. Wow, bulan September. Iya. Terus selama 2 bulan untuk mempelajari bahasa Cina itu apakah sudah bisa menguasai ya Kak Devi? Pastinya belum ya. Berarti sambil belum. berjalan ya? Sambil Terus di sana berjalan. ketika aktivitas perkuliahannya apakah juga memakai bahasa Cina? Kalau aktivitas perkuliahan sih pakai bahasa Inggris. Cuman kalau pelajaran bahasa Mandarin pakai bahasa Mandarin, cuman masih ada selingan bahasa Inggris. Jadi memang kuncinya harus bisa ngomong bahasa Inggris dulu nih untuk ke sana. Karena kalau nggak bisa ya sulitnya kita ada di sana juga gitu. Terus saya taunya cuma I love you tok, Kak Devi, sumpah. Happy. Sama good morning Good itu loh morning. pardon. good morning ya. Iya, itu Aduh. tok, selebihnya saya tuh nul putul kalau masalah bahasa Inggris. Nggak apa-apa, semuanya kalau mau belajar pasti bisa. Saya juga dulu kan nggak bisa-bisa amat, tapi kebetulan waktu dari zaman SMK kala itu gurunya masih Pak Vilo ya. Oh iya, Pak Vilo, halo Pak Vilo. Halo, Pak Vilo. Saya favorit banget ya sama Iya, Pak iya. Vilo. Pak Vilo tuh benar-benar mengajarkannya. Ini di balik senyumannya Kak Devi ini menyimpan sesuatu ini. Ternyata Kayaknya sesuatunya Pak Vilo. Pak Vilo tuh guru yang luar biasa Ya sih. emang Pak Vilo kalau ngomong kan biasanya pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi aku nggak bisa banget Kak Devi, sumpah. Bahasa Inggris itu You know, I pelajaran know lah. yang paling ya bisa dikatakan paling saya benci karena ya saya orang Jawa. Kok malah dipaksa belajar bahasa Inggris, kan ya nggak banget menurut saya Nggak sih. apa-apa ya. sih, nggak masalah. Iya. Kala itu Pak Vilo benar-benar ngajarin, bahkan kalau itu karena muridnya juga sih awalnya, karena muridnya mau mendekati kayak, Pak, saya kok nggak ngerti ini ya, jadi dia saya datangin ke kantor, Pak, mohon jelasin ini. Nah, beliau tuh bisa mengajarkan dengan teliti, dengan murah Telaten hati ya, gitu dan iya, telaten iya. gitu. Jadi kayak yang tidak hanya sekedar guru ya, Pak Vilo luar ternyata biasa. Tepuk dibutuhkan tangan untuk Pak Vilo banget. dulu. Oke. Dan Iya. perjuangan Kak Devi itu harus patut kita contoh, Bu. Walaupun nggak bisa, tetap mau belajar terus. Gitu. Berarti aku harus mencoba belajar bahasa Mencoba, Inggris ya ya, Pak. ke Pak Pak Vilo. Pak Vilo sama Pak Vilo masih ya, ada. sama Bu sama siapa? Bu Tari. Bu Tari. Iya, di sini. Sebenarnya kok sekarang sih nggak terlalu bisa-bisa amat sih bahasa Inggris, kayak grammar itu masih kurang. Tapi kalau kita itu tidak memikirkan, aduh aku nggak mau ngomong nih karena takut salah, itu malah nggak akan bikin kita bisa. Iya. Kita harus berani ngomong meskipun itu salah, akhirnya nanti kan salah bisa dibenerin lagi. Iya, tapi ketika Gitu. Kak Devi ada orang berbicara bahasa Inggris, yang pastinya Kak Devi paham ya. Insya Allah paham. Ya keren banget Kurang loh, lebih Pak lah. Ador. Kurang lebihnya kok jadi bahas ini ya, Iya, bahasa iya, Inggris nggak tadi apa-apa. tidak sampai Cina jadi Inggris lagi. Tapi Oke. kembali lagi ke Cina tadi. Kalau keseharian-hariannya di sana itu gimana?
Kesehariannya ya, di sana kita ngomong bahasa Inggris itu cuman sama Lausa atau sama gurunya, sama teman-teman internasional. Selain itu kita harus bisa bahasa Mandarin sama orang-orang lokal. Iya, karena di Cina ini teman-teman, negara Cina adalah negara yang sangat mencintai budaya dan bahasanya sendiri. Jadi mereka tidak punya apa ya, kayak aku harus bisa bahasa orang lain gitu, mereka tidak menanamkan itu sebenarnya. Mereka mencintai bahasanya sendiri. Jadi ketika kita menjadi tamu di sana, ya kita harus bisa mengikuti mereka gitu. Jadi di sana belajar kurang lebih lebih intensnya 3 bulan ya, belajar bahasa, sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang lokal di sana. Luar biasa Pak Ador. Terus untuk cuacanya apakah jauh? Iklimnya apakah jauh dari sama yang di sini Kak Devi? Kalau bahas cuaca ya di negeri tirai bambu ini memang sangat jauh ya. Saat itu kebetulan saya datang ke sana itu musim gugur, Bu Anti. Jadi waktu itu musim gugur itu udah dinginnya luar biasa, sekitar 1 derajat sampai 3 derajat Celcius. Tapi Kak Devi bisa menjaga kesehatan kan di sana? Insya Allah bisa, tapi adalah sedikit sakit dikit. Abis Kan bisa musim ditahan gugur, ya, Kak Devi. iya, abis musim gugur baru masuk ke winter. Nah itu di winter itulah akhirnya dropnya ya, akhirnya karena di situ minusnya bisa sampai -5 sampai -10 di sana. Iya. Langsung akhirnya masuk angin itu kalau Bu Anti sumpah. diri-diri ini ya yang orang-orang Indonesia Berarti yang mandinya berapa kali nih satu hari? aduh jujur di sana saya pernah 3 hari nggak mandi. Kalau 3 hari gak mandi. Tapi kalau cuacanya seperti itu kan pasti nggak ngerasain apa namanya Keringet ya, kan tidak enggak ya, Kak keringat, Devi? tapi tetap membersihkan diri di area-area tertentu Oh, yang iya, mudah iya, berkeringat iya, paham, ya. paham. Tapi biar walaupun nggak- nggak mandi kalau Kak Devi pasti Auranya Aduh, berlian iya, deh. tetap cantik Tetap lah. Enggak, tetap bau. Kamu jangan bohong deh. Jujur ini pasti tetap cantik. Tapi di sana akhirnya sih impact-nya ke aku karena aku orang Indonesia yang biasa dengan iklim tropis ya. Mimisan tiap hari sih itu. Tiap hari itu mimisannya kayak misalnya kok kayak berair, digidiin tuh Ternyata ternyata darah. darah Ya gitu. ampun. Terus tiap bangun tidur cuci muka itu pasti darah udah beku di ini. Jadi kita nggak bisa nafas. Darah tuh beku di dalam hidung. Saking dinginnya. Mm-mm, Mbak, saking Kak dinginnya, Devi. tiap hari pasti mimisan. Sampai ada waktu itu teman internasional dari Indonesia juga, baru datang sekitar 1 bulan, harus balik lagi ke Indonesia karena setiap hari dia mimisan dan mimisannya itu setengah kantong plastik itu loh. Sampai Sampai pulang ya. jadi harus dipulangkan karena bahaya kalau di stay di situ terus gitu. Ya semoga dia tetap ini Kak sehat Devi, ya sekarang. Pernahkah Kak Devi juga berpikir saya nggak betah di sini, saya pingin pulang? Pernah nggak berpikiran seperti itu? Pernah banget. Alasannya sih Tapi simpel. kembali lagi kita Kangen. itu ya kangen. Iya, kangen rumah ya. kangen bakso saya. Loh, kangen Kangen bakso. bakso itu Kangen mie ayam. Kan memang cocok Kak Devi kalau cuaca dingin makan bakso kan cocok banget ya. Bener banget. Di sana saya pernah nangis sih, pertama nangis karena culture belajar ya. Di sana culture belajarnya aduh luar biasa sekali. Dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 1 jam 2 pagi yang harusnya udah tidur, ke lampu dimatikan karena merasa pelajaran itu belum mumpuni untuk dikuasai dan besok harus ditambel lagi. Akhirnya aku ke toilet, hanya lampu toilet aja yang nyala dan belajar di toilet. Itu culture belajar di sana bener-bener luar biasa. Luar biasa. Aduh, udah aku tepuk tangan banget sih buat Tapi orang-orang usahanya Kak Cina. Devi luar biasa sampai di toilet loh Pak Ardor. Kayak apa itu aromanya tadi? Aduh, saya jadi ini deh. Tapi kalau saya Bu, kalau saya pribadi, kalau udah jam 1, waduh, dipaksakan terus malah pusing Bu. Iya. Lebih baik Tidur, mimpi indah, mimpi India ya Kak Ardor ya. Ini ya. Itu pertama nangis karena culture belajarnya, tapi abis itu udah happy lagi. Yang kedua nangis karena saya nggak tahu berdosa apa enggak ya, nggak kangen sama orang tua sih, tapi kangen makan bakso mie ayam. Ya ampun, kayak apalagi di sosmed tuh, aduh lalapan mie ayam. Apalagi Indonesia kan terkenal dengan sambelnya ya. Iya, enak. Kalau di Cina itu nggak ada sambel guys. Di sana itu pakai merica di sana. merica. Pedasnya, Iya, kayak iya. bubuk-bubuk cabai Merica gitu bubuk loh. ladaku itu ya, Iya Kak bener. Devi. Terus kalau mau bakso ada sih bakso di sana, cuman di baksonya Kan tuh beda ya cita iya rasanya Kak Devi pork. pastinya. Bukan ini kan mereka tuh bikin baksonya tuh selalu pakai pork. Jadi nggak bisa pakai ayam, pakai daging pork. Iya, B2 ya orang-orang yang pakai daging Oh iya B2. pork. Paham. Jadi kita nggak bisa ini. Nah itu juga pengalaman yang sangat-sangat lucu ya. Jadi Padahal di situ berapa bulan Kak Devi? hampir setahun ya saya di sana. Berarti harus bertahan hidup dan benar-benar berjuang harus
kuat di sana ya Kak Devi. Bener, yang paling Luar susah sih biasa. nyari makanan halal sih. Iya, Waktu itu saya di tapi tempat ada ya Kak Devi. ada alhamdulillah, tapi di tempat saya itu memang minoritas muslim. Iya. Bahkan satu kota itu aku ngerasa yang pakai hijab kayaknya aku doang deh. iya, gitu. iya. Dengan teman-teman muslim lainnya gitu kayak cuman ini doang yang pakai hijab, lainnya tuh Iya. enggak gitu. Tapi menyenangkannya di sana mereka tidak rasis gitu. Jadi kayak mungkin di sana juga ada muslim, tapi enggak yang kita pakai hijab yang ditusuk-tusuk kayak gini-gini tuh enggak ya. Di situ pakai yang lebih simple, tapi agak jauh nih lokasinya dari tempat aku. Jadi kadang dipegang-pegang gitu ini hijabnya. Jujur semua gitu. Maksudnya Itu artinya? ini apa gitu. Terus kenapa pakai kenapa pakai ini, emangnya nggak ketusuk kayak gitu-gitu. Terus mereka tuh kalau sama orang internasional mereka loyal gitu, kayak ayo kita makan bareng nggak ketraktir gitu. Cuma kita kan di sana harus pilih-pilih makanan ya, kita nggak boleh asal sembarangan pilih makanan. Ya kodarolahnya kalau kita dapet kayak ayam atau apa, meskipun kita nggak tahu juga itu ayam itu cara menyembelihnya gimana, terus digoreng dengan menggunakan minyak apa kita nggak tahu. Tapi ya udahlah, Bismillah Allah aja lah. Bismillah, Allah Maha tahu. Di sini kita kondisinya lagi kayak gini, ya udah. Tapi selebih itu kita juga masak sendiri sih. Keren kan, pernah ikut pramuka Kak Devi. Ikut pramuka, Iya, benar. Pasti bisa dong masak. Makan apapun mau. Iya benar-benar. Orang pramuka gitu ya. Iya kan, Apapun yang bisa di istilahnya geragas ya. Saya juga pernah jadi orang pramuka kali, Pak Aldo. Iya tak, Bu? Iyalah, dulu tidurnya di pinggir pantai, masak pakai airnya Koper pantai. portable. Iya, zaman Oh, dulu udah nggak ada. ada koper koper portable Pakai ya. aqua itu dipasang di atasnya batu bata. Kayu-kayu Iya, Kak gitu Devi, ya. pasti saya sama Kak Devi kan kita seumuran Pak Aldo. Iya. Benar-benar kita masih 21 tahun Iya, ya. ya berarti. Allah. Heeh. Terus Kak Devi ya, kan sekarang Kak Devi sudah lama nih di negaranya sendiri. Pernah nggak berpikir pingin ke Cina lagi? Sangat ya. Bahkan kalau bisa sih, kalau aku maunya ya, dulu waktu di Cina nggak pengen balik lagi sih sebenarnya ke Indonesia. Allah, Apa sudah nggak betah kangen? di sana. Apa nggak kangen keluarga atau kangen atau ayah. seorang gitu? Aduh. Aduh, seseorang. Kalau Ya, pasti kangen keluarga ada lah pasti yang ya. nyupport dari belakang. Udah makan belum ayang? Pasti kan ada itu. Yang ngomong ayang itu loh masalahnya. Hmm. Enggak ya, kalau kangen keluarga pasti kangen, tapi lebih ke kangen bakso mie ayam lalapan. Lebih ke itu sih. ya? Heeh. Cuman lebih suka di sana sih. Kalau mau nggak ke sana lagi? Sangat mau. Semoga ya, nanti bisa ke sana lagi. Bu Anti sama Pak Aldo diajak kalau Diajak. ke sana. Siap. Iya. Tiketnya sendiri bayarnya ya, tapi Ini ya. dibayarin Pak Aldo. Oh, Dibayarin kru. Kok jadi lempar-lemparan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan lagi ya Kak Oke, Devi. silakan. Bagaimana pengalaman Kak Devi nih saat mengikuti ajang Putri Otonomi Indonesia, dan apa sih? Bagaimana pengalaman Kakak saat mengikuti ajang Putri Otonomi Indonesia? Terus apa pelajaran berharga yang Kakak dapatkan dari proses tersebut gitu, Kak? Wah, banyak banget ya Pak Aldor ya. Kalau misalnya ditanya tentang kedutaan nih, alhamdulillah dari tahun 2021 itu awal mula nyemplung ke dunia kedutaan itu di Duta Kampus. Kala itu saat itu masih mas insecure lagi ya, itu kan masih semester pertama ya, udah ikut Duta Masih baru Kampus. banget Tapi ya. luar biasa loh, Bu. Iya. Masih semester pertama Iya, udah. udah Iya. berani banget. Tapi karena kemauan mau mencoba itu dan qadarallahnya Dan ya Allah ternyata- kasih rezeki ternyata menjadi Duta Kampus ITS Mandala kala itu. Lalu ikut Muslimah Jawa Timur. Lalu saya ikut ke Nasional Putri Model Muslimah Indonesia kala itu yang bertempat di Jakarta. Terus luar saya biasa, ikut Gus Pak Dani Aldo. Jember tadi. Iya. Alhamdulillah menjadi bagian dari Gus Dani Jember sebagai Duta Investasi tahun 2022. Terus 2023-nya saya studi ke Cina, 2024-nya saya ikut Financial Education Partner OJK Jember, dan alhamdulillah dapat juga sebagai Duta OJK Jember. Terus finalnya di topnya yang sekarang tidak ikut kedutaan lagi, itu di Putri Otonomi Indonesia sih. Luar Putri biasa. Otonomi Indonesia Ini itu yang pastinya ada yang mensupport dari belakang ya Kak Devi. Apakah pastinya. kan pasti ya? Pasti. Jadi Kak Devi semakin semangat untuk mengikuti event-event seperti itu. Coba Pasti. ceritakan bagaimana kok bisa sampai ikut Putri Otonomi Otonomi Indonesia, Indonesia. Kak Devi. Betul. Kalau support pasti dari keluarga,
Terus dari sahabat-sahabat terdekat sih, kali itu kan belum punya ayang ya, jadi Iya bener. jadi nggak ada ayang gitu. Jadi ya udah dari orang tua dan teman-teman terdekat yang benar-benar support banget gitu. Sahabat aku tercinta Siska dan Firda, Oh, halo. alumni SMK Kampus Awu Jadi juga. SMK Kampus Awu Jadi juga, Wah. Berarti sampai sekarang nyambung ya Kak Devi? Pasti dong masih. Jadi mereka itu dulu waktu mau ikut modeling, aku tuh ngomong sama mereka, aku takut deh kalau jadi model nanti banyak cobaannya deh gitu. Terus mereka dengan besar hati bilang, kalau kamu nggak nyoba sekarang, kamu nggak akan pernah nyoba selamanya. Terus di sini kita tetap ada, apapun yang terjadi, jatuh bangunnya kamu, kalau mau lari ke kita. Itu sih support mereka yang sampai sekarang keren, tetap Pak Aldo. ada sampai Keren, sekarang. itulah Tepuk sahabat tangan sebenarnya. dulu ya, sahabat tuh begitu. Jadi sahabat nggak boleh menusuk, harus selalu mensupport sahabat-sahabatnya sendiri. Oke. Betul dong, harus. Terus dari orang tua juga. Alhamdulillahnya orang tua aku bukan yang tipe protek banget yang apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak Oh, boleh. iya, iya. Tapi selagi positif dan aku jujur, Iya. mereka akan selalu support. mendukung, ya. Namanya orang tua ya pasti nggak mau anaknya terjerumus dengan hal yang salah. Tapi kalau selagi itu positif, ya pasti disupport terus Iya, gitu. betul banget. Pada akhirnya, kala itu sih sebenarnya ini ya, saya itu ditelepon malam-malam ya, jam 10 malam itu dari pemerintahan diminta untuk mengikuti ajang Putri Otonomi Indonesia. Kala itu saya sebenarnya sudah cukup untuk ikut kedutaan kala itu. Saya ingin bener-bener realisasi aja deh di dunia nyata gitu, nggak usah ikut kedutaan lagi gitu kan. Ternyata setelah pikir-pikir, ini kesempatan yang mungkin nggak akan terulang 2 kali dan Betul. aku berani untuk mencoba lagi. Saya lupa tanggal berapa, pokoknya bulan Mei saya datang ke Jakarta untuk audisi, yang kala itu ternyata saya lolos administrasi jadi Putri Otonomi Indonesia ini adalah putri-putri daerah yang mewakili kabupaten masing-masing. Kak Devi dari Jember sendiri. Dari Jember. Dari Jember sendiri? Dari Jember sendirian. Oh, luar biasa. Dari Jember, saya dari Jember, ada juga yang dari Jatim, kala itu dari Trenggalek ya. Kita bertemu di sana, dari ratusan orang dijaring sampai sekitar 60-70 orangan gitu. Habis itu kita seleksi di sana, seleksi selama 3 hari di Jakarta. 1 minggu kemudian baru lolos, ternyata alhamdulillah lolos menjadi top 10 Putri Otonomi Indonesia 2024 kala itu. Keren Pak Aldo. Bayangkan Berarti dari masih tahun kemarin. 100 loh. Dari 100 putri pastinya cewek ya Kak Devi? Iya betul. Kak Devi sampai menjadi 10 besar ya Kak Devi? Dan juga itu pesaingnya juga nggak main-main juga jelasnya, Bu. Iya Pak Aldor, itu karena bismillah dan Doa orang tua. iya doa juga. orang tua Doa dan pastinya Kak Devi pasti selalu berjuang. Betul sih. Pasti berjuang sih. Tapi di sana itu meskipun kompetisi, tapi di sana ternyata kita enjoy aja, kayak kita have new family gitu. Aku jadi punya teman-teman saudara-saudara baru dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Aku punya gitu. Jadi kayak wah, itu pengalaman yang gimana ya, tidak hanya sebagai seorang advokasi dari berbagai daerah, tapi kita benar-benar menjadi seorang putri daerah yang bersatu untuk menyemarakkan otonomi daerahnya masing-masing, dan juga kayak, oh daerah kamu tuh ada itu ya, aku baru tahu, daerahku ada ini loh, jadi kita tuh saling kenalan gitu. Itu pengalaman yang luar biasa sih. Apalagi Putri Otonomi. Nggak bisa berkata-kata ini rasanya. Juga lemes mau tadi, Bu. Iya. Yang berlebihan deh. Memang luar biasa Luar Pak Aldo biasa. ya. Terus pengalaman luar biasanya di Putri Otonomi Indonesia adalah kita bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu Menteri-Menteri Indonesia sih. Kita Berarti nyata ya Kak, lihat betul. nyata live. Kita benar-benar datang ke kantor Kementerian Indonesia, mulai dari Menteri Olahraga, Menteri Pendidikan, Menteri Investasi, Bapak-bapak Ibu Menteri, kita datang ke sana, kita berbincang-bincang. Kayak itu nggak pernah ada di benakku waktu aku masih sekolah dulu, kalau aku bisa berhadapan-hadapan dengan seorang Menteri Nggak pernah Indonesia. bermimpi sebenarnya Iya Kak. gitu. Bahkan bukan hanya menteri sih, aku sampai berhadapan dengan Bapak Joko Widodo ya kala itu. Oh, Pak Jokowi, Pak Aldo. Saya dulu pernah, Bu. Saya cuma Ya. lihat di TV sama di Figura Nah, itu. dulu Bapak Presiden kita ya, dulu sempet lewat jalan raya di Kasihan, tapi saya Kamu lihat nggak? enggak, Bu. Nggak lihat, saya pernah lihat di TV kok.
apalagi lihat aslinya kayak apa deg-degan. orangnya ya Kak Devi. Kayak wow, tidak hanya beliau itu benar-benar bukan ramah di TV aja, berbincang dengan beliau tuh sangat-sangat menyenangkan. Wow, Dan keren, kayak sampai bisa berbincang sama Pak Odor. sampai terpaku sih, lebih Iya. ke terpaku kayak wah, bisa ngomong sama presiden, bisa Presiden. melihat beliau gitu Iya. kayak oh luar biasa, itu pengalaman yang luar Iya, biasa sekali luar biasa, sih. Kak Devi, yang pastinya bukan hanya mimpi ternyata Kak Betul. Devi ya. Dan itu semua tidak akan terjadi kalau kita tidak mencoba. Betul banget. Hmm. Dan rasanya sudah sampai puas di titik itu ya Kak Devi. Alhamdulillah. Kalau puas sih belum sih, Iya. karena aku masih haus-haus dengan hal-hal baru, dengan ingin terus menjaring dunia-dunia luar ini ada apa gitu ya. Tidak pernah ingin merasa puas supaya gelas aku tetap kosong gitu. Jadi ketika ada orang lain yang mau menuangkan airnya ke dalam gelasku tidak penuh Oke, gitu. betul sekali. Baik, kita lanjut ya Kak Devi. Kak Devi kan pernah berkecimpung di dunia LKBB nih. Ya. Kami mengetahui bahwa kakak sering menjadi juri make up dan Juru kostum kami juga. mengetahui bahwa kakak sering menjadi juri make up dan kostum dalam ajang LKBB. Bagaimana awal mula kakak terjun ke dunia tersebut dan apa tantangan paling berkesan? Coba ceritakan. Kalau sebagai juri make up, juri kostum itu sih awal mulanya kebetulan undangan pertama memang dari Hasan Mujahid SMK Plus Al Mujahidin. Wah, season berapa? Season 4 kalau Season itu. keren banget. LKBB season 4. Nah, itu pertama kali untuk menjuri LKBB yang Iya. pada akhirnya alhamdulillah diberi kepercayaan untuk menjuri di tempat-tempat lainnya juga. keren. Cuman dulu dari sebelum saya bisa menjuri, pastinya dari tahap pertama kali belajar make up itu sejak baru lulus SMA sih. Kalau itu, kalau sekarang kayaknya anak-anak muda sekolah sekarang udah gercep-gercep ya, make up, Iya. skincare, make up tuh udah. Bikin alis gini. Kalau saya tinggi sebelah gini nggak jadi bagus. Jadinya Kalau dulu kayak- saya, aduh gimana caranya ini balance, cuman gitu aja sih Iya, dulu. berarti ketika Kak Devi jadi mahasiswa sambil belajar Sambil make up gitu belajar, ya. pastinya sambil belajar. Pada akhirnya bisa menjadi juri make up yang itu dibawa oleh SMK Plus Al Mujahidi awalnya. Wah, itu sebagai pengalaman yang luar biasa Kayaknya sih. Kak Aldo ya, saya pernah kemarin lihat di pamfletnya LKBB Hasan Mujahid season 5 ya. Season 5. Kayaknya ada Kak Devi Jurinya ya. Kak Devi juga. Wah, Oh, pantesan kok saya pernah lihat Kak Devi di mana tapi ya ternyata Januari ini, Januari ini. jurinya juga Kak Kak Devi. Devi. Wow, Betul, kita betul, ketemu lagi berarti Kak nanti Devi ketemu ya. lagi Januari bareng Oke, aku. luar biasa banget loh kita bisa mendatangkan seorang juri make up yang pengalamannya sudah sangat luar Luas- biasa. luas banget. Luas banget. Amin, Masya Allah. Lanjut. dan mungkin kalau boleh tanya nih Kak, sempat memikirkan nggak kalau waktu ngejuri, gimana ya kalau ngejuri ini kok perbandingan? Mungkin kan kalau kita lihat di tim-tim Paskibra itu kan pasti kan bagus-bagus, Iya, pasti. make up-nya, terus kostumnya juga bagus-bagus. Itu kalau cara menilainya gimana sih Kak? Biar kita tuh harus konsisten dengan kita sendiri, biar kepercayaan dari salah satu lembaga atau salah satu manajemen terhadap kita tuh tetap berjalan gitu. Gimana caranya sih Kak? Kalau melihat itunya, mungkin ada orang yang bilang, Kak, kan makeup kan selera ya, bagus buat kamu bukan berarti bagus buat aku. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi makeup itu ada karakternya, Pak Ada Aldor. karakternya. Ada karakternya. Jadi dari bagaimana kompleks powdernya, bagaimana cara mengaplikasikan foundation bisa sampai senempel itu di kulit gitu. Terus juga bagaimana cara mengaplikasikan eyeshadow-nya dan juga yang paling utama sih sesuai dengan karakter tema LKBB tersebut ya. Jadi kalau misalnya makeupnya udah misalnya makeupnya Cetar party gitu ya, Oh, iya. party Barbie apa gitu ya, Sesuai dengan kayak- kostumnya berarti iya, Kak kayak Devi ya? Ariana Grande gitu ya. Ternyata kalau tanya ini temanya apa? Temanya Malin Kundang. Kan tidak cocok Iya, ya. iya, betul Tidak cocok. banget. Jadi Berarti dicocokkan nggak juga sama sembarangan karakter kita makeup. menilai make upnya unik itu, Tapi jadi harus harus sesuai disesuaikan. dengan ya. Harus tema. sesuai dengan tema juga, dan sesuai dengan tema pun nggak boleh asal-asalan ya. Asal-asalan Pasti juga. mereka juga punya karakternya sendiri. Itu Iya. sih kalau kunci dari penjurian make up. Iya, iya, iya. Lanjut Pak Aldo. Selanjutnya gini Kak, terkait kita kan sudah bahas mau tadi kan, sekarang kita bahas untuk adik-adik kita. Oke. Ya, adik-adik kita mungkin ada sedikit motivasi untuk adik-adik kita yang masih sekarang
sekolah dan hari Senin besok adalah ujian. Wah, semangat. Mungkin ada sepatah dua kata atau berkata-kata untuk adik-adik kita, Kak. Mungkin Pasti buat motivasi dong. agar jangan berhenti untuk belajar gitu, Kak. Pasti. Aku mengingat teman-teman aja nih biar lebih dekat kita ya. Teman-teman, semuanya yang masih sekolah, yang calonnya siswa juga, calon siswa SMK Plus menjadi ataupun yang udah mau lulus sekarang. Pesannya dari Kak Devi sih, teman-teman, Kak Devi di sini nggak pernah punya pikiran atau nggak pernah punya motivasi untuk berada di posisi seperti sekarang saat ini. Kalau kala itu aku nggak berani mencoba. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, please gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Masa-masa SMA ini masa-masa yang nggak akan pernah terulang lagi, dan kalian akan sangat-sangat merindukan. Have fun sama teman-teman, ikuti kegiatan-kegiatan yang bikin kalian happy. Jangan cuman keluar gerbang masuk gerbang gitu doang. Ciptakan prestasi-prestasi yang kalian bisa, dan bikin memori yang gak akan pernah kalian lupakan sampai kalian tua. Itu sih, harus semangat, berani mencoba. Kita gak akan pernah tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan kita akan menjadi apa. Oke, betul sekali, dan jangan pernah takut untuk bermimpi ya Kak Devi. Betul sekali. Jangan Siapa takut tahu sama mimpinya jadi kenyataan. Kenyataan. Betul. Tidak ada yang mentorelasi kayak nggak boleh bermimpi tinggi-tinggi lah, nggak akan kecapean Takutnya juga. jatuh gitu. Takutnya jatuh. Toh juga kalau jatuh kenapa? Jatuh juga kita jatuh di bintang-bintang. Jadi ya udah, kita bermimpi aja setinggi-tingginya dan berusaha sih bermimpi, tapi tidak bertindak ya sama aja. Mimpi aja terus, nggak Mimpi bangun-bangun. bangun-bangun. Harus ada tindakan gitu. Betul banget. Semangat belajar terus. Kayaknya kalau SMA jangan terlalu cinta-cintaan ya, karena saya dulu juga merasakan sih. Kayaknya ada pengalaman yang membuat hatinya teriris. Iya, benar sekali. Iya. Kalau dibilang ini ya, dulu juga saya waktu zaman SMA punya pacar sih Ya, kalau kan, itu. pasti. Iya, punya pacar sih. Sebenarnya Berapa kali Kak Devi semasa SMA pernah berapa kali? berapa kali gonta-gantinya maksudnya? Enggak gonta-ganti. Kalau itu ya satu aja ya. Cuman dulu pernah nih ya kagum-kagum lah sama kakak-kakak gitu, tingkat. iya. Saya dulu pernah kagum sama Kak Gilang. Kak Gilang, kamera langsung ke Kak Gilang. Kamera. Remaja Mas loh, katanya Kak Devi pernah kagum sama Kak Gilang. Pernah Kagum dulu. ke apanya ini? Dulu Kak Gilang kan ketua OSIS ya. Dulu waktu Aldor. waktu aku Oh, kelas Saya juga baru tahu. Saya kan nggak tahu. dulu Kak Gilang itu ketua OSIS, kayak wah cool banget gitu ya, kayak adik-adik. Suaranya tuh menggelegar banget. Iya kayak wah kakak ini banget ya, cool banget gitu. Tapi nggak gulu-gulu kan? Cool ya kala itu. Tapi habis itu saya nggak ngefan lagi deh. Kenapa? Karena waktu itu saya minta tanda tangannya. Kak, boleh nggak minta tanda tangannya? Aduh. Sana ke kakak lainnya aja. Wah, Wah, awas memang kamu ya Kak. wanita itu sekali disakitin, sudah nggak masuk di sini. Ya bercanda ya, tapi tetap kagum sama sosok Kak Gilang, karena Kak Gilang juga pembina pelatih kita di Pramuka, di PBB juga. Oke, Kak Gilang Paskap keren juga sih. loh Kak Gilang. Iya, Paskap Dulu juga. keren. Kak Devi juga kan, Paskap juga Kak Devi. dulu ya? Enggak sih, enggak. Pascam Kak Devi. Pascam. Pascam. Oke. enggak nyampe tingginya. Oh, tinggi ya? Iya. Emangnya tingginya Kak Devi berapa? Kala itu sama sekarang apa dulu? Yang dulu Kak, yang dulu. Kayaknya 155-an ya dulu ya. Sekarang berapa Kak Devi? Sekarang 164. Kak Aldor berapa? 177 kalau nggak Wah, salah. jauh banget. Kayaknya ini deh, imbang ya. Imbang sama-sama. Kalau berdiri doang maksudnya. Bukan imbang untuk menjadi pendamping. Aduh, Waduh. Au. gitu sih. Oke, terima kasih Kak Devi untuk siswa-siswi SMK Plus Al Mujahidi. Ini sudah diberikan motivasi sama Kak Devi. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi dan selalu berjuang. Karena masa depanmu kamu yang menentukan, bukan orang lain dan juga bukan sutradara. Oke? Betul sekali. Selanjutnya, apa harapan Kakak untuk masa depan pendidikan dan perkembangan prestasi siswa di lembaga kita ini?
Banyak banget ya. Pastinya teman-teman semoga sebagai apapun teman-teman nanti akan menjadi apapun dan apapun pilihan teman-teman akan membawa teman-teman ke dunia yang benar-benar teman-teman impikan. Amin. Terus juga semoga SMK Plus Al Mujahidi semakin bersinar, semakin Amin. jaya. Karena luar biasa sekali. Saya memasuki sekolah ini lagi kayak wow, sudah berubah segini besarnya gitu ya. Alhamdulillah ini juga berkat doa dari Kak Devi dan juga alumni yang sudah sukses di sana. Betul. Pastinya semoga semakin bersinar lagi Amin, SMK ya Allah. Plus. Luar biasa, tepuk tangan untuk SMK Plus Al Mujahidi. Dan pesan terakhir untuk yang sekarang nih posisinya sudah menduduki kelas 9 ya, di SMP dan MTS. Mungkin ada pesan-pesan nih untuk Diajak sekolah ke diajak sini, Kak sekolah Devi. sini. Oke, buat teman-teman calon siswa ya, calon siswa kelas 11, teman-teman, sekolah dimanapun itu sama aja, asalkan teman-teman berani untuk mencari tahu apa yang teman-teman mau dan mau menjadi apa. Tapi kalau teman-teman mau yang dapat metode pembelajarannya oke, agamanya oke, prestasi di luar akademik juga oke, mendingan kesini aja deh di SMK Plus Al Mujahidi. Wow, dokter segera daftar ya, Nana SMP atau MTS. Betul, karena kalian akan menemukan banyak sekali pengalaman luar biasa di SMK Plus Al Mujahidi, percaya deh sama aku. Oke, soalnya di sini Buktinya Kak Devi udah. Ya, alhamdulillah. secara nyata alumni dari SMK Plus Al Mujahidi yang menurutku sudah sukses sih. Masya Allah, amin. Ya, amin. Amin. Jadi kalian jangan pernah ragu untuk mendaftarkan diri di SMK Plus Al Mujahidi. Karena di sini juga mencetak siswa untuk disiplin dan berkarakter. Nantinya ketika Betul. lulus juga sudah siap untuk bekerja. Gitu. Betul. Oke, kita bisa mengambil kesimpulan dari podcast kali ini, Pak Aldor, bahwasanya bermimpi itu harus, tapi harus diimbangi dengan Kerja perjuangan dan kerja keras untuk mencapai sebuah impian di masa depan. Oke, tetap semangat kepada adik-adik dan kepada kita semuanya dan terlebih kepada saya khususnya. Dan juga saya juga, Bu. Iya, Pak Aldor. Saya juga boleh nggak? Iya, Kak Devi. Dan saya doakan mudah-mudahan Kak Devi nanti mendapatkan pasangan yang diharapkan sama Kak Devi. Amin. Dan juga bisa membawa Kak Devi menuju masa depan yang Kak Devi Amin. inginkan. Amin. Semoga Bagi yang nggak mau ditinggal di... mendaftar, ini dibuka pendaftaran calon berjodoh tak? Aduh, jangan deh. Doanya satu aja kayaknya. Semoga nggak ditinggal nikah lagi. Aduh. Aku udah langsung deg. Emang pernah? Aduh, pernah banget ya. Harapannya dapat selamat pagi tapi surat undangan gitu ya. Aduh, jangan gitu lagi. Ya, mudah-mudahan ya Kak Devi ya. Mudah-mudahan saya yang akan nyebar undangan ya. Mohon doanya. Ya. Sebelum nanti kita akhiri, saya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Kak Devi dijawab dengan cepat. Ya. Aduh. Jangan yang aneh ya. Saya orangnya spontanitas banget nih. Ini jadi nggak jadi nyanyi, tapi saya pingin lihat ekspresinya Kak Devi Kak ketika Devi. saya ngasih pertanyaan yang harus dijawab dengan Cepat. Oke. tek, dan nggak boleh ganti. Oke. Oke, udah siap ya. Siapa dulu nih, Bu? Saya dulu ya, Oh, Bu. saya, Andi dulu. iya, jenengan dulu dah. Luar Jawa atau luar kota? Luar kota. OJK atau model? Model. Mantan atau teman yang menusuk? Mantan. Tuh, Mie ayam apa seblak? Mie ayam. hobi ngomong atau badminton? Hobi ngomong. Oke, Oke. teman-teman buat Kak Devi. Saya yang masih ganjal ini loh. Saya yang masih ganjal mantan atau teman yang menusuk, milihnya mantan. Aduh. Kalau mantan, kalau yang mantan kayak tadi mantan ninggal nikah, ayo. Sebenarnya sih kalau katakan menusuk ya menusuk ya. tapi ya kalau nggak jodoh masa mau dipaksa sih. Gitu kan? ya. Jadi kalau nggak jodoh jangan maksa Mas Agus. Karena nggak semua mantan itu ninggalinnya buruk kok. Ada yang mantan ninggalinnya baik-baik. Tapi siapa sih Kak itu, Kak? Kok nanti jadi WA ya, jangan di sini ya. Saya juga kepo mau tadi. Siapa sih? Saya juga nggak tahu. Bahaya banget kalau orangnya nonton gimana? Aduh lah ya itu. Terus terkait luar Jawa atau luar kota, emangnya kalau luar Jawa kenapa Kak Devi? Dengar-dengar ini ada seseorang yang sedang menunggu di luar Jawa nih.
Iya apa enggak nih? Sebenarnya kenapa kok luar Jawa? Karena saya merasa saya sudah cukup untuk mengetahui bagaimana Jawa itu, dan saya ingin membawa bagaimana indahnya Jawa keluar kota. Oh begitu. Kalau Berarti ada yang nunggu, seseorang yang menunggu di luar Jawa ini kayaknya ya. aduh, ada nggak ya? Sudah ada. Kayaknya ini ada Kabar-kabar ya, Bu. sesuatu di luar Jawa. Jangan lupa nanti kabar-kabar dan ditunggu iya, undangannya. Iya, Jadi tunggu aja ya. Bismillah, pasti saya juga harus. belum tahu kapan ini. Targetnya umur berapa Kak Devi mau ke Apa nih? ke Ke dunia. mau ke dunia yang serius? Oke, ini udah serius Oh, ini iya. aku sekarang. Maksudnya targetnya Kak Devi kapan mau ke membangun rumah tangga yang Oh, sakinah membangun mawadah rumah tangga. warahmah. Kan sekarang ada tuh tepuk sakinah. Jadi Aduh, harus udah belum hafal lagi. Gimana, Bu? Berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. saling cinta, Saling hormat. saling Duh. Nggak salah. tepuk sakinah. Zaman saya nggak ada dulu. Nggak ada. Iya. Tapi tetap sakinah. Kak Devi udah alhamdulillah. hafal kan? Harus loh. Belum, nanti dihafalin ya. Ya Mungkin barangkali tahun depan ini Aduh, ada. Atau tahun ini. Tahun ini Mepet mepet banget. banget Pak Aldor, nggak mungkin. Sebentar lagi udah tahun 2022 iya. nih. Kali aja Kak Devi tiba-tiba nyebar undangan, kita kan nggak tahu. amin ya. Kalau target untuk berumah tangga sebenarnya nggak ada target, tapi pengennya sebelum usia 27 sih, pengennya. Sekarang Ya usia berapa? mungkin kalau tahun depan nggak apa-apa sih. Ya, Amin, kita doakan, aja kita ya. doakan bersama ya teman-teman. Iya. Hey, anunya Kak Devi, Anunya. tahun 2026 nih udah siap. Segera Aduh, nyicil ya. aduh. Karena dulu juga aku tuh sempat ini loh Pak Aldor, sempat juga menjadi perempuan yang udah nggak punya wedding dream lagi gitu. Karena kayak ya udahlah nggak usah, Gara-gara nggak nikah juga nggak apa-apa kok gitu. Wah, ya jangan gitu. Gitu, sempat kayak gitu, sempat Iya, kayak iya, gitu, iya. sempat kayak nggak nikah juga nggak apa-apa deh. Apa gara-gara yang ditinggal sama itu kayaknya. Aduh, Iya pasti. kameramen bisa ini nggak? Orangnya gimana sekarang? Sensor, Kak Devi? sensor. Nggak tahu. Nggak tahu, berarti Nggak tahu. benar-benar dilupain Iya, ya. nggak tahu dan nggak mau tahu. Ya, Ya, tiba-tiba semoga muncul di hadapan Kak Devi Heeh. secara tidak sengaja. Perasaan Kak Devi gimana? happy sih. Maksudnya happy kayak ya sudah menemukan happy-nya masing-masing gitu. Enggak balas dendam. Kayak apa atau istri kamu? Iya, enggak dong. Kayak apa atau pilihan Enggak kamu? dong, gitu. jangan dong enggak yang kayak gitu kan, kalau nggak jodoh nggak bisa dipaksa ya. Oh iya. Jadi Jadi kita harus terima ya kan. Berarti itu memang bukan jodoh kita. iya gitu betul. Kalau sekarang, tapi sekarang ya sudah ada lagi kemauan untuk mau berumah tangga, karena dulu keinginannya pengen jadi perempuan yang dikenal dengan positif, terus bisa memberikan hal-hal yang positif. Ya tetap sekarang juga selamanya juga pengen seperti itu, pengen berkarir dan juga menghasilkan uang sendiri dan segala macam kayak gitu. Cuman satu hal utama yang aku sangat ingin sih sekarang, kelak bisa menjadi seorang ibu yang ketika aku punya anak aku bilang ini ibu aku tahu banyak hal dan aku bangga banget sama ibu aku. Luar biasa. Itu keinginan utama aku Sangat sekarang. menginspirasi sekali Sangat ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Kak Devi bisa terkabulkan dan cita-cita Amin. Kak Devi bisa tercapai. Amin. Jadi setelah cita-cita tercapai pastinya akan muncul perasaan ingin segera berumah tangga. Dan jangan lupa undangannya. Siap, buat Oke, mungkin doanya. cukup sampai di sini Iya. Kak Devi. Terima kasih Terima banyak kasih Kak atas Devi undangannya. Wafawafik, sarjana akuntansi, atas waktu, motivasi dan kisah inspirasi yang telah dibagikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini mampu membangkitkan semangat dan memberikan contoh nyata bagi generasi muda bahwa mimpi sebesar apapun dapat dicapai dengan usaha dan doa. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang setia mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa di Suara Remaja Mas, podcastnya SMK Plus Al-Mujaidi. Saya Bu Anti bersama besti host saya. Pak Aldor. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Suara Remaja Mas.